Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita seri Gensoki, mulai dari setelah animenya hingga volume terbaru light novelnya, yaitu volume 20 untuk saat ini. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Season pertama anime seri Gensoki mengadaptasi 5 volume pertama light novelnya. Namun adaptasi yang sesuai alur cerita light novelnya hanya 3 volume pertama saja, dan terdapat banyak modifikasi atau perubahan alur cerita pada volume 4 dan 5. Karena itulah, di sini kita akan membahas mulai setelah arc Yagumo, yaitu pada volume 4. Pada volume 4, setelah Ryo pergi dari Yagumo, ia mampir ke desa Roh lalu lanjut ke wilayah Stral. Nah, saat Ryo baru tiba di wilayah Stral, tepatnya di Kerajaan Galar, kota Amande, saat itu para pahlawan terpanggil ke Isekai. Di saat yang sama, Miharu, Aki, dan Masato juga ikut terkirim ke Isekai. Dan disinilah Ryo akhirnya bertemu dengan Miharu. Saat itu juga, roh kontrak Ryo yaitu Aicia akhirnya terbangun. Ryo merawat Miharu dan mengajarkannya tentang kehidupan di Isekai. Setelah itu, Ryo dan Aicia membawa Miharu dan yang lainnya ke desa Roh. Masuk ke volume 5, setelah Miharu dan yang lainnya terbiasa dengan kehidupannya di desa Roh, Ryo dan Aicia pun kembali ke wilayah Stral, yaitu di kerajaan Beltram untuk menemui Celia. Ryo juga mulai mencari teman Miharu, yaitu Satsuki, yang juga terkirim ke Isekai sebagai pahlawan. Saat tiba di Beltram, terjadi hal yang tak terduga, yaitu Celia dipaksa mengikuti pernikahan politik dengan Charles Arbor. Namun Ryo dan Aicia berhasil menyelamatkan Celia dan membawanya pergi bersamanya. Masuk ke volume 6, kehidupan Ryo dan Aicia bersama Celia pun dimulai. Volume ini merupakan awal dari arc Liselotte. Ryo bertemu Liselotte saat ia menyelamatkan Liselotte yang terkepung oleh monster di hutan. Di volume ini juga, Ryo secara tak sengaja bertemu kembali dengan Flora. Namun Flora belum menyadari bahwa Haruto adalah Ryo. By the way, Ryo menggunakan nama samaran Haruto saat berada di wilayah Stral. Lanjut ke volume 7, Ryo ikut bersama Liselotte dan Flora ke wilayah kekuasaan Liselotte, yaitu kota Amande, yang terletak di kerajaan Galar. Ryo melakukan itu semua dengan tujuan agar ia bisa mendapatkan informasi tentang pahlawan yang ada di kerajaan Galar. Beberapa hari setelah Ryo tiba di Amande, terjadi penyerangan besar oleh monster ke kota Amande. Ryo ikut berperan besar dalam menyelamatkan Amande. Saat itu juga, salah satu penyerangnya adalah Lucius, target balas dendam Ryo. Karena itulah pertarungan pertama antara Ryo dan Lucius pun terjadi. Ryo berhasil mengalahkan dan menyiksa Lucius. Namun di akhir pertarungan, Reisi ikut campur, sehingga Lucius pun berhasil kabur dari Ryo. Masuk ke volume 8, Ryo akhirnya mendapatkan informasi bahwa Satsuki berada di kerajaan Galar. Dan Ryo juga diizinkan menghadiri jamuan pahlawan bersama Liselotte. Beberapa minggu sebelum jamuan pahlawan dimulai, Ryo kembali ke desa Roh untuk menjemput Miharu dan yang lainnya kembali ke wilayah Stral untuk bertemu Satsuki. Selain itu, mulai dari sini seri Ryo dan Latifa akan ikut ke Stral bersama dengan Ryo. Di volume ini juga, Miharu akhirnya mengetahui identitas Ryo yang sebenarnya, yaitu Amakawa Haruto, teman masa kecilnya saat di Jepang dulu. Masuk ke volume 9, Ryo bersama dengan Miharu menghadiri jamuan pahlawan, di mana pada jamuan ini, 4 dari 6 pahlawan hadir. Dan akhirnya di sini Miharu bertemu kembali dengan Satsuki. Volume ini diakhiri dengan serangan bandit di jamuan pahlawan. Pada serangan itu, Ryo berperan besar dalam menghentikan serangan tersebut, sehingga Ryo pun diberi gelar Kesatria Kehormatan oleh Raja Galar. Lanjut ke volume 10, perjamuan pahlawan terus berlanjut. Di sini akhirnya Ryo sendiri mengungkapkan dan menceritakan bahwa ia adalah Amakawa Haruto kepada Miharu. Volume 10 ini berfokus pada drama cinta antara Ryo dan Miharu, di mana awalnya Ryo ingin menjauhkan dirinya dari Miharu. Namun setelah melalui beberapa kejadian, Ryo pun menerima Miharu untuk terus berada di sisinya. Masuk ke volume 11, perjamuan pahlawan akhirnya selesai. Ryo dan Miharu kembali ke rumah batu, di mana Celia dan yang lainnya telah menunggu. Setelah sebelumnya Ryo membantu Miharu bertemu Satsuki, di volume ini Ryo selanjutnya akan membantu menyelesaikan permasalahan Celia. Ryo dan Celia pergi ke Beltram, tepatnya di rumah Celia. Di sana mereka secara tak sengaja bertemu dengan Christina, yang sedang melarikan diri dari kerajaan. Mulai dari sini,
Rio bersama dengan seri trio yaitu Sarah, Ovia, dan Alma akan membantu Christina melarikan diri dari kejaran pasukan Charles Arbor dan menuju ke Rodania untuk bergabung ke Restorasi. By the way, Restorasi sendiri adalah kubu lain dari kerajaan Beltram, setelah nantinya kerajaan Beltram terpecah menjadi dua kubu. Lanjut ke volume 12, Rio dan seri trio terus membantu Christina dan rombongannya ke Rodania. Di akhir perjalanan, mereka dihadang oleh Rhys dan pasukan Charles Arbor yang dipimpin oleh Alfred. Disinilah pertarungan pertama antara Rio dan Rhys terjadi. Namun saat Rhys terpojok, ia berhasil melarikan diri. Rio juga menghadapi Alfred yang dibantu oleh pahlawan Beltram, yaitu Rui Sigekura. Dan hasilnya, Rio berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Lanjut ke volume 13, Rio dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka dengan membawa Alfred dan Charles bersama mereka sebagai tawanan perang. Mereka semua kemudian tiba di kerajaan Galar dan bertemu dengan Liselotte serta Flora dan rombongan dari Restorasi. Sehari setelahnya, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Rodania, markas besar Restorasi. Setelah tiba di Rodania, Celia memutuskan untuk menetap di sana. Ia juga telah dipekerjakan kembali sebagai guru di Akademi Restorasi. Sementara itu, Rio pergi dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari jejak Lucius. Tujuan pertama Rio adalah Kekaisaran Proxia. Di sana, ia menghadapi Kaisar Proxia dan menemukan informasi bahwa Lucius berada di kerajaan Palladia. Rio pun segera menuju ke sana. Di sisi lain, Christina dan Flora diculik oleh bawahan Lucius untuk dijadikan sandera saat bertarung melawan Rio nanti. Volume 13 ini diakhiri dengan pertemuan Aisia dan Celia dengan Rhys. Masuk ke volume 14, di sini ada 3 perspektif utama, yaitu munculnya pahlawan kelima, Rio yang mencari Lucius, serta Rhys yang bertemu Aisia dan Celia. Aisia mengejar Rhys yang hendak melarikan diri dan sempat terlibat pertarungan dengannya. Namun lagi-lagi Rhys berhasil melarikan diri. Sementara itu, Rio akhirnya bertemu kembali dan bertarung dengan Lucius. Pada pertarungan itu, Christina dan Flora dijadikan sandera, sehingga Rio harus melindungi mereka berdua sambil menghadapi Lucius. Dan akhirnya, volume 14 ini diakhiri dengan Rio yang berhasil membunuh Lucius dan memenuhi balas dendamnya. Masuk ke volume 15, setelah melawan Lucius, Rio tinggal bersama dengan Christina dan Flora di rumah batu selama beberapa hari. Karena pada pertarungan sebelumnya Lucius telah membongkar identitas Rio, maka di sini Christina dan Flora telah mengetahui bahwa Haruto sebenarnya adalah Rio, teman mereka saat di akademi dulu. Rio sendiri juga mengungkapkannya dan tak menyembunyikannya lagi. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Rio pun membawa Christina dan Flora kembali ke Rodania. Masuk ke volume 16, sebelum Rio bersama Christina dan Flora tiba di Rodania, mereka terlebih dulu mampir ke istana kerajaan Galar untuk melaporkan situasinya. Di sini, Raja Galar memberi sebuah mention di istana kerajaan kepada Rio karena semua pencapaiannya selama ini. Keesokan harinya, Rio pun melanjutkan perjalanannya ke Rodania. Setibanya di sana, Rio bersama dengan Christina dan Flora memberitahu Celia bahwa Christina dan Flora juga telah mengetahui identitas Rio. Selain itu, Christina juga memberi Celia tugas baru sebagai bangsawan Beltram agar ia bisa terus bersama dengan Rio, yaitu Celia akan menjadi asisten Rio dan terus ikut bersamanya. Beberapa hari kemudian, mereka semua kembali ke mansion baru Rio di kerajaan Galar. Kali ini, semua harem Rio yang ikut dengannya berkumpul bersama-sama dan tinggal di mansion Rio juga. Masuk ke volume 17, setelah beberapa hari hidup di mansionnya, Rio bersama Celia, Miharu, dan harem lainnya pergi ke desa Ro. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Yagumo. Di sini, Goki dan yang lainnya juga mulai ikut ke rombongan Rio dan tinggal bersamanya di Stral. Sementara itu, pahlawan ketujuh yaitu Erika menculik Liselotte. Saat Rio dan yang lainnya kembali ke Stral, mereka mendengar kabar bahwa Liselotte telah diculik. Rio bersama dengan Aisia dan Arya pun segera mengikuti jejak Erika untuk menyelamatkan Liselotte. Lanjut ke volume 18, Rio, Aisia, dan Arya akhirnya tiba di markas Erika dan berhasil menyelamatkan Liselotte. Namun saat operasi penyelamatan, Rio terlibat pertarungan sengit melawan Erika dan Earth Beast. Pertarungan tersebut berakhir dengan kemenangan Rio yang terluka parah. Sementara Erika telah dibunuh oleh Rio. Namun karena Erika adalah pahlawan, ia pun bisa bangkit kembali walaupun jantungnya telah ditusuk. Rio yang terluka parah dibawa dan dirawat oleh Aisia, Liselotte, dan Arya.
Masuk ke volume 19, cerita berpindah memperlihatkan kondisi Celia, Miharu, dan harem Ryo yang lainnya di Mansion Ryo. Di saat yang sama saat Ryo pergi menyelamatkan Liselotte, Mansion Ryo diserang oleh Reis dan pasukannya. Disinilah harem Ryo bekerja sama melawan semua penyerang tersebut untuk membuktikan bahwa mereka juga bisa bertarung dan tidak hanya terus dilindungi oleh Ryo saja. Selain itu, Goki dan istrinya yaitu Kayoko juga ikut membantu dan berperan besar dalam pertarungan ini. Dan akhirnya, volume 19 ini ditutup dengan kemenangan harem Ryo yang berhasil mengalahkan para penyerang tersebut. Masuk ke volume 20, cerita kembali berpindah memperlihatkan Ryo. Ryo akhirnya pulih dan kembali ke kerajaan Galar dengan membawa Liselotte yang berhasil diselamatkan. Setelah kembali ke mansion, Ryo mulai melatih Satsuki yang juga seorang pahlawan, sekaligus menyelidiki kekuatan tersembunyi seorang pahlawan. Beberapa hari kemudian, Erika menyerang kerajaan Galar. Ryo dan yang lainnya pun menghadapi Erika. Di tengah pertarungan, kesadaran Erika diambil alih oleh roh tingkat tinggi elemen tanah. Dan roh tanah tersebut mengungkap banyak hal baru yang tak terduga. Mulai dari identitas Ryo di masa lalu sebagai Raja Naga, identitas Aishia dan hubungannya dengan Ryo di masa lalu, dan lain sebagainya. Ini semua telah kubahas sebelumnya pada video pembahasan seri Gensoki volume 20. Jadi untuk selengkapnya mengenai volume 20 ini, kalian bisa menontonnya di sana. Setelah pertarungan yang sengit antara Ryo melawan Erika yang dirasuki roh tanah dan kembalinya kekuatan Ryo yang sebenarnya, volume 20 ini akhirnya ditutup dengan Ryo yang berhasil membunuh Erika. Namun karena kekuatan Ryo yang telah kembali, Ryo pun dilupakan oleh semua orang terkecuali Aishia. Nah, itulah semua ringkasan light novel seri Gensoki setelah season pertama animenya hingga volume terbaru light novelnya, yaitu volume 20. Untuk volume 21 dan seterusnya akan dibahas juga di channel ini setelah volumenya rilis nanti. Selain itu, karena video ini hanya membahas garis besar alur ceritanya saja, maka pastinya banyak detail cerita yang masih kurang jelas. Karena itu kalian bisa menonton video lainnya untuk melihat pembahasan detail dari masing-masing topiknya. Nah, mungkin itulah semua pembahasan seri Gensoki pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.